Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas C, mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 29, 31, 33, dan 35, yakni Introducing Corporate Governance, Different Approach to Risk Management, Internal Audit Activities, dan Reporting of Risk Management. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok kami ada Rahmadina Kurnia, NPM akhir 179, lalu ada Firlianda Arfisya, NPM akhir 190, lalu ada Faiza Mahdia, NPM akhir 193, dan terakhir ada Abel Dwi Pratiwi, NPM akhir 229. Baik, untuk yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai Introduction Corporate Governance atau memperkenalkan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Prinsip O dari Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris menyatakan Dewan Direksi harus menetapkan prosedur untuk mengelola risiko, mengawasi kerangka pengendali internal, dan menentukan sifat dan tingkat risiko yang bersedia diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjangnya. Berikutnya, prinsip tata kelola perusahaan OECD. Tata kelola perusahaan itu berkaitan dengan sistem, prosedur, pengendalian, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi dan di seluruh organisasi. Karena tata kelola perusahaan berkaitan dengan cara manajemen senior melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, maka terdapat komponen manajemen risiko yang besar. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD itu adalah badan internasional yang membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola ekonomi global. Untuk prinsip tata kelola perusahaan OECD itu ada 5. Yang pertama, kerangka tata kelola perusahaan yang efektif. Yang kedua, hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham. Yang ketiga, investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya. Yang keempat, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan. 5. Pengungkapan dan transparansi. Yang keenam, tanggung jawab dewan. Materi selanjutnya adalah arah masa depan tata kelola perusahaan, di mana prinsip tata kelola perusahaan itu terus berkembang sejak 1992. Kode FRC diperbarui hingga 2 tahun ataupun 3 tahun. Pada tahun 2018, pemerintah Inggris itu memutuskan untuk reformasi terkait gaji eksekutif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tata kelola perusahaan swasta besar. Rencana mengganti FRC dengan badan hukum diubah menjadi arahan bagi FRC, Financial Conduct Authority dan Insolvency Service untuk memperbarui perjanjian mereka sebelum 2020 guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Nah, pemerintah itu tetap dapat campur tangan jika diperlukan. Selanjutnya, kerangka tata kelola perusahaan London Stock Exchange. London Stock Exchange atau LSE memberikan panduan tata kelola perusahaan dengan fokus pada efektivitas dewan. Nah, menurut LSE, tata kelola perusahaan itu mencakup manajemen organisasi yang efektif serta peran dan tanggung jawab dewan dan manajer senior. Kerangka tata kelola LSE itu terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah tanggung jawab, kewajiban, dan imbalan anggota dewan. 2. Pemenuhan harapan pemangku kepentingan mencakup hak partisipasi. Anggota dewan harus menjalankan tanggung jawab mereka dalam 5 aspek utama. Yang pertama adalah perencanaan dan implementasi strategi. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Manajemen risiko efektif. 4. Audit jaminan risiko. 5. Transparansi dan keterbukaan informasi. Nah, prinsip OECD dan kerangka tata kelola LSE memberikan panduan umum, tetapi implementasi di setiap organisasi itu bisa bervariasi sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan untuk organisasi jasa keuangan. Tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam organisasi keuangan seperti bank diatur dengan ketat melalui pedoman internal yang mencakup kualifikasi dan tanggung jawab direktur, serta wewenang komite dewan. Pedoman ini juga mencakup evaluasi kinerja tahunan dan suksesi manajemen standar. Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari prinsip yang mengatur perilaku dewan direksi, termasuk penanganan konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Pelatihan dan induksi anggota dewan sangat penting
Dengan program orientasi yang mencakup aspek hukum, manajemen risiko, manajemen modal, audit, dan komunikasi. Krisis keuangan global mendorong lembaga keuangan untuk meninjau dan memperbaiki standar tata kelola perusahaan mereka, termasuk kritik terhadap beberapa bank besar terkait kegagalan dalam hal ini. Selanjutnya, ada tata kelola perusahaan untuk instansi pemerintah. Tata kelola perusahaan yang kuat wajib bagi lembaga pemerintah, utamanya untuk memastikan manajemen risiko yang memadai. Motivasi utamanya adalah mendukung akuntabilitas dan menghindari perilaku tidak pantas, berfokus pada nilai uang dan integritas, berbeda dengan organisasi komersial yang berfokus pada tujuan komersial. Lembaga pemerintah menekankan kerangka kontrol untuk inovasi dan akuntabilitas. Mengaitkan upaya manajemen risiko dengan tata kelola perusahaan memungkinkan identifikasi area risiko tertentu untuk perhatian lebih, seperti nilai untuk uang, kelangsungan bisnis, pencegahan penipuan, dan jaminan keamanan teknologi informasi. Prinsip-prinsip kehidupan publik yang sering disebut sebagai prinsip nolon mendasari aktivitas tata kelola perusahaan dalam lembaga pemerintah. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip tidak mementingkan diri sendiri. Pemegang jabatan publik bertindak demi kepentingan umum tanpa mencari keuntungan pribadi. Lalu yang kedua, integritas. Pemegang jabatan publik tidak boleh memiliki kewajiban finansial terhadap individu atau organisasi luar. Yang ketiga, objektivitas. Pemegang jabatan publik membuat pilihan berdasarkan prestasi dan menjalankan tugas. Lalu ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan kepada publik. Keterbukaan, harus terbuka tentang keputusan dan tindakan serta memberikan alasan yang jelas. Kejujuran, wajib menyatakan kepentingan pribadi yang berkaitan dengan tugasnya dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Pemegang jabatan publik harus mempromosikan dan mendukung prinsip-prinsip ini melalui kepemimpinan dan keteladanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja dewan. Nah, di sini ada mengevaluasi efektivitas dewan itu yang pertama keanggotaan dan struktur. Nah, di sini evaluasinya itu ada yang pertama apakah dewan itu memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu apakah ada pergantian anggota dewan yang tetap untuk memastikan munculnya ide-ide baru. Lalu yang ketiga, apakah subkomite dewan efektif dengan pendelegasian wewenang yang sesuai. Nah, untuk yang kedua ini ada tujuan dan maksud. Nah, evaluasinya yang pertama, apakah semua anggota dewan itu memahami dan berbagai visi dan misinya. Kedua, apakah anggota dewan ini memahami tujuan dan pernyataan posisi. Dan yang ketiga, apakah ada pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang risiko-risiko signifikan. Lalu ketiga ada keterlibatan dan akuntabilitas. Evaluasinya yang pertama, apakah dewan itu memiliki nilai-nilai etika bersama termasuk keterbukaan dan kejujuran. Lalu yang kedua, apakah kebijakan yang ditetapkan tidak ambigu dan konsisten dengan etika. Lalu yang ketiga, apakah anggota dewan itu memahami tugas, tanggung jawab dan kewajibannya. Dan yang keempat ini ada pemantauan dan tinjauan. Evaluasinya itu yang pertama, apakah pemantauan kinerja itu memadai menggunakan pengukuran yang tepat. Lalu yang kedua, apakah dewan menantang asumsi perencanaan kapan dan di mana diperlukan. Lalu yang ketiga, apakah dewan itu menunjukkan kemampuannya untuk menanggapi sebuah perubahan dengan cepat. Lalu yang kelima ada kinerja dan dampak. Nah, di dalam kinerja dan dampak ini mengevaluasi yang pertama yaitu apakah ada tingkat kehadiran yang memuaskan pada rapat dewan, komite dan rapat lainnya. Lalu yang kedua, apakah keputusan dan tindakan dewan itu tercatat sepenuhnya dan tidak dilacak dan dikonfirmasi. Lalu yang ketiga, apakah target dan indikator kinerja yang disepakati dievaluasi dan dinilai. Selanjutnya untuk bab 31 yaitu mengenai pendekatan yang berbeda pada manajemen risiko. Manajemen risiko operasional. Risiko operasional itu dapat dianggap sebagai jenis risiko yang akan mengganggu aktivitas normal sehari-hari yang tertanam dalam aktivitas, proses, dan pengendalian yang menjalankan aktivitas utama suatu organisasi. Untuk tujuan utama manajemen risiko operasional yang baik itu adalah membangun ketahanan operasional dan keandalan proses.
Berikutnya definisi risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, manusia, dan sistem yang tidak memadai atau gagal atau dari kejadian eksternal. Untuk pengukuran risiko operasional itu dapat melibatkan sejumlah metode dan ini biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi dari keduanya. Berikutnya kesulitan pengukuran. Tantangan dalam mengukur risiko operasional itu cukup besar dan hal ini diakui oleh PRA, regulator Inggris. Tingkat kerugian yang diharapkan itu hanya dapat diperkirakan bahkan jika probabilitas kerugian diketahui secara cukup akurat. Jenis risiko dalam risiko operasional bervariasi dan distribusi kerugian itu berbeda-beda. Selanjutnya ada perkembangan dalam resiko operasional. Nah, resiko operasional itu menjadi pusat perhatian utama di semua organisasi, baik sektor publik maupun swasta ataupun nirlaba. Meskipun pendekatan di bank atau institusi keuangan berbeda, isu yang dihadapi itu tetap sama. Di sektor keuangan fokusnya perlindungan aset dan asuransi. Namun sektor keuangan pertimbangan lebih pada persyaratan modal dan keseimbangan antara cadangan modal serta pelindungan asuransi. Nah, kesadaran akan resiko operasional menjadi bagian penting dalam manajemen keuangan dengan banyak institusi yang melibatkan training manajemen dan fungsi manajemen risiko. Namun pengukuran risiko operasional menjadi tantangan terutama setelah krisis keuangan global yang mengungkapkan exposure lebih besar dari yang diperkirakan, dan beberapa institusi keuangan mulai mengadopsi standar manajemen risiko seperti ISO 31000, IRM, dan COSO RMQ. Nah, peningkatan kesadaran akan risiko operasional itu melalui kuantifikasi dan pemahaman lebih baik memungkinkan organisasi mengidentifikasi sumber risiko dan mengambil tindakan lebih dalam dan mengelola exposure risiko. Selanjutnya adalah manajemen risiko proyek. Nah, pemilihan proyek itu menentukan taktik dalam merealisasikan strategi. Manajemen risiko berfokus pada pelayanan, penyelesaian proyek tepat waktu sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas. Nah, selain itu penting untuk menilai apakah proyek akan memberikan manfaat yang diharapkan dan merupakan pilihan terbaik dalam pencapaian strategis. Sebagai contoh, Olimpiade London di tahun 2012 berhasil diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran, tapi dampak jangka panjangnya masih menjadi perdebatan. Manajemen risiko proyek adalah perpanjangan dari perencanaan proyek konvensional dan fokusnya pada pengurangan ketidakpastian dan pengendalian risiko. Nah, proyek selalu menghadapi ketidakpastian terkait kondisi peristiwa yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, identifikasi dan respons yang tepat terhadap risiko itu sangatlah. Selanjutnya, perkembangan manajemen risiko proyek. Nah, manajemen risiko proyek itu merupakan bagian dari manajemen kontrol yang diterapkan pada perkembangan taktis atau peningkatan proses seperti konstruksi, produk baru, sistem IT, teknologi, dan pasar. Nah, proyek itu dilakukan untuk tetap kompetitif atau mengurangi resiko melalui langkah perbaikan. Nah, prinsip utama dalam manajemen resiko proyek itu pengendalian resiko dan manajemen peristiwa, dan tujuannya memastikan proyek selesai sesuai anggaran, waktu, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, konsep ini sering diilustrasikan sebagai segitiga proyek, di mana perubahan pada suatu faktor, waktu, biaya, dan kualitas akan mempengaruhi dua faktor lainnya. Nah, kualitas dalam proyek bisa berbasis spesifikasi. Dalam beberapa kasus, kedua aspek ini harus juga dipenuhi karena proyek bersifat unik, data historis mengenai kerugian sering tidak tersedia. Oleh karena itu, manajemen risiko proyek harus bersifat proaktif dengan mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi. Ketidakpastian dalam proyek. Untuk mengelola ketidakpastian dalam proyek, organisasi itu bisa mengambil beberapa langkah. Nah, seperti menerima risiko jika dampaknya rendah, menyesuaikan aktivitas prosedur, menambahkan kontrol atau asuransi untuk risiko yang tinggi, mempersiapkan rencana darurat untuk risiko dengan ketidakpastian tinggi. Nah, menghindari risiko jika dampak ketidakpastian itu tinggi. Nah, matriks risiko itu membantu teman-teman untuk memetakan dampak ketidakpastian terhadap sebuah proyek dengan menghubungkan potensi keterlambatan dan peningkatan biaya. Besar kemungkinan terjadinya risiko ditunjukkan oleh ukuran gelembung dalam diagram, sehingga manajer proyek dapat menentukan apakah risiko itu berada dalam zona aman, hati-hati, waspada, ataupun kritis. Selanjutnya ada project life cycle. Manajemen risiko proyek merupakan cabang penting dalam manajemen risiko yang berkembang pesat, terutama karena lingkungan proyek yang dinamis. Setiap proyek terlepas dari ukurannya melalui beberapa tahap dalam siklus hidupnya, yaitu permulaan proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan juga penutupan proyek. Penting untuk memahami setiap tahap ini agar manajemen risiko dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga manfaat yang diperoleh dapat tercapai. Proses manajemen risiko dalam proyek mirip dengan proses manajemen risiko standar, tetapi kerangka kerja yang mendukungnya dapat berbeda.
Setiap tahap proyek mengandung resiko dan ketidakpastian, seperti mendefinisikan proyek, menyetujui waktu dan anggaran, serta memastikan kinerja dan spesifikasi. Ketidakpastian ini cenderung menurun seiring progres proyek. Organisasi sering memasukkan variabel tambahan dalam segitiga proyek, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan. Manajemen proyek yang sukses memerlukan berbagai langkah. Yang pertama yaitu memprioritaskan dan menganalisis resiko, lalu yang kedua mengidentifikasi resiko sejak awal, berkomunikasi tentang resiko, mempertimbangkan ancaman dan peluang, mendaftarkan dan melacak resiko serta tindakan terkait, menjadikan manajemen resiko bagian dari integritas proyek, lalu merencanakan dan menetapkan respon terhadap resiko, dan yang terakhir, mengklarifikasi kepemilikan resiko. Lalu ada peluang dalam proyek. Proyek dilaksanakan untuk mengejar peluang atau mengatasi tantangan. Seiring dalam bentuk program yang mencakup beberapa proyek, perencanaan yang baik harus mengatasi kontingensi seperti waktu dan biaya tambahan untuk menghadapi kejadian tak terduga. Spesifikasi proyek sering berubah, dan proyek yang dikelola dengan baik akan memanfaatkan perubahan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan. Organisasi berfokus pada proyek yang mengurangi resiko, terutama di sektor energi. Mereka juga mencari peluang untuk mengurangi biaya dan waktu serta meningkatkan kualitas. Misalnya, pada Olimpiade 2012, penurunan tingkat kontaminasi tanah dapat mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya lebih rendah. Perusahaan konstruksi harus merencanakan kemungkinan penemuan sisa-sisa arkeologi saat mengganti bangunan di kota tua, termasuk mengantisipasi penundaan dan biaya tambahan, serta mempertimbangkan asuransi arkeologi yang terjangkau. Selanjutnya, analisis dan manajemen resiko proyek. Pendekatan PRAM APM untuk manajemen resiko proyek mengakui kurangnya data historis untuk memprediksi dampak resiko secara akurat. PRAM merupakan serangkaian berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai tahap proyek, khususnya pada 5 titik. Yang pertama yaitu kelayakan. Pada tahap ini, proyek paling fleksibel memungkinkan perubahan dilakukan yang dapat mengurangi resiko dengan biaya yang relatif rendah. Lalu yang kedua, sanksi. Klien dapat melihat paparan resiko yang terkait dengan proyek dan memeriksa bahwa semua langkah untuk mengurangi atau mengelola resiko telah diambil. Yang ketiga, penawaran. Kontraktor dapat memastikan bahwa semua resiko telah diidentifikasi dan bahwa kontingensi resiko atau batas paparan resiko telah ditetapkan. Yang keempat, pasca tender. Klien dapat memastikan bahwa semua resiko telah diidentifikasi oleh kontraktor dan menilai kemungkinan tercapainya program. Dan yang kelima, selama implementasi, kemungkinan menyelesaikan proyek sesuai dengan skala biaya dan waktu akan meningkat jika semua resiko diidentifikasi dan dikelola dengan benar. Baik, selanjutnya itu ada manajemen risiko rantai pasokan. Nah, di sini rantai pasokan itu apa sih? Nah, rantai pasokan itu adalah serangkaian proses dan sumber daya yang saling terhubung yang dimulai dengan pengadaan bahan baku dan berakhir dengan pengiriman produk dan layanan kepada pengguna akhir. Nah, rantai pasokan ini dapat mencakup produsen, pemasok, terus distributor, pedagang, grosir, vendor, dan penyedia logistik. Nah, rantai pemasok ini mencakup fasilitas seperti pabrik, kantor, gudang, dan cabang, serta dapat bersifat internal atau eksternal bagi suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada ruang lingkup rantai pasokan. Nah, ada referensi yang sering untuk rantai pasokan itu hulu dan hilir. Nah, secara umum pasokan hulu itu adalah barang-barang yang dikirim kepada kita, dan rantai pasokan hilir itu mengacu pada barang-barang yang kita kirimkan selanjutnya. Namun terminologi ini tidak digunakan secara universal, dan terkadang itu barang-barang yang disediakan selanjutnya kepada pelanggan dianggap sebagai rantai pengiriman.
Nah, apapun terminologi yang digunakan, sebagai besar organisasi itu menerima barang dan jasa dari pemasok komponen atau penyedia layanan itu disebut outsourcing. Baik, di sini yang kedua ada kemitraan strategis. Nah, saat menyiapkan pengaturan untuk mengalidayakan sebagian operasinya, suatu organisasi itu perlu mempertimbangkan dengan seksama pemilihan setiap mitra strategisnya. Misalnya nih, produksi majalah internal akan dialihkan oleh banyak organisasi, bergantung pada seberapa penting majalah ini. Nah, suatu organisasi itu mungkin ingin menyiapkan kemitraan strategis dengan penerbit. Nah, yang ketiga ini ada usaha patungan. Nah, pembentukan usaha patungan ini juga memungkinkan organisasi untuk memiliki kontrol manajemen atas operasi pemasok dan menghilangkan kemungkinan bahwa pemasok itu akan mengirimkan barang kepada pesaing dalam kondisi pasar yang sulit. Nah, pengaturan usaha patungan ini juga dapat menjadi cara yang tepat untuk menanggapi aktivitas pesaing dengan menolak akses pesaing terhadap produk yang diproduksi oleh usaha patungan. Nah, di sisi lain, keuntungan dari usaha patungan ini adalah risikonya itu ditanggung bersama. Risiko ini itu biasanya ditanggung bersama melalui perjanjian kontraktual atau melalui pendirian perusahaan terpisah dengan alokasi model yang disepakati untuk mendanai perusahaan tersebut. Karena modalnya itu ditanggung bersama, risiko yang terlibat dalam usaha patungan itu akan ditanggung bersama dan karena manfaat dan imbalannya ini akan ditanggung bersama. Nah, untuk yang keempat itu ada pengalih-dayaan operasi. Nah, ada banyak manfaat yang terkait dengan pengalih-dayaan pembuatan komponen itu kepada subkontraktor spesialis. Akan tetapi, organisasi yang memutuskan untuk melakukan pengalih-dayaan dengan cara ini itu perlu menyadari risiko dan menerapkan pengendalian yang tepat. Nah, pengalih-dayaan atau pengalihan itu pembuatan komponen tidak sepenuhnya itu mengalihkan risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut. Nah, pengalih-dayaan operasi non-inti ini juga dapat menimbulkan risiko pada rantai pasokan. Penting bagi sebuah organisasi itu untuk mempertimbangkan cakupan pengaturan pengalih-dayaan dan berbagai layanan yang akan disediakan. Berbagai fitur lain dari perjanjian pengalih-dayaan ini perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada risiko dan kontrak. Nah, sifat dan kompleksitas kontrak akan bergantung pada setidaknya faktor-faktor berikut. Yang pertama, tingkat risiko yang terkait dengan layanan yang dikontrak. Lalu yang kedua, nilai kontrak untuk menyediakan barang atau jasa. Ketiga, durasi dan ruang lingkup kontrak. Lalu yang keempat, tingkat keterampilan yang dibutuhkan dalam menyampaikan layanan yang dikontrakkan. Lalu yang terakhir ini sifat kritis barang atau jasa yang dikontrakkan. Berikutnya bab 33, internal audit activities atau kegiatan internal audit. Untuk ruang lingkup audit internal, pengendalian internal itu berkaitan dengan metode, prosedur, dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi bisnis itu memenuhi tujuannya. Karena pengendalian internal berkaitan dengan pemenuhan tujuan, maka terdapat kaitan yang jelas dengan aktivitas manajemen risiko. Aktivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi besar itu memungkinkan akan dievaluasi oleh Departemen Audit Internal. Dalam beberapa kasus, fungsi audit internal dapat dialihkan ke perusahaan akuntansi eksternal. Kemudian peran audit internal, kegiatan peninjauan pengelolaan risiko utama, evaluasi pelaporan risiko-risiko tersebut, dan evaluasi proses-proses manajemen risiko menjadi inti dari pekerjaan Departemen Audit Internal. Selanjutnya
Selanjutnya adalah melakukan audit internal yang ditujukan untuk menganalisis informasi yang biasanya menentukan skala prioritas dan tujuan tinjauan. Rencana audit berbasis resiko mencakup siklus 3 hingga 5 tahun dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Dewan Komite Audit. Kerja lapangan adalah tahap utama di mana auditor itu mengunjungi lokasi untuk memahami resiko dan menguji efektivitas kontrol. Nah, hasilnya dituangkan dalam laporan audit untuk mengevaluasi kontrol dan memberikan rekomendasi. Jika manajemen tidak setuju dengan temuan audit, eskalasi mungkin akan diperlukan. Selanjutnya, manajemen resiko dan audit internal. Manajemen resiko dan audit internal memiliki peran yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk memastikan penerapan protokol dan prosedur manajemen resiko yang efektif. Kepala audit internal biasanya melapor kepada Dewan Direksi, sedangkan manajer resiko melapor kepada anggota eksekutif Dewan. Pendekatan 3 garis pertahanan menekankan tanggung jawab manajemen atas manajemen resiko, dukungan dari fungsi manajemen resiko spesialis, dan pengawasan oleh audit internal. Pendekatan ini selaras dengan konsep tata kelola, resiko, dan kepatuhan, di mana Dewan bertanggung jawab atas tata kelola dan memperhatikan ketiga garis pertahanan. Auditor eksternal memverifikasi dan membuktikan keakuratan catatan keuangan. Manajemen risiko dan audit internal dapat bekerja sama dalam menetapkan prioritas manajemen risiko dan audit untuk memastikan fokus pada risiko signifikan yang dihadapi organisasi. Kerjasama ini dapat menghasilkan keputusan strategis yang lebih baik, proyek yang lebih berhasil, dan proses inti yang lebih efisien. Gambar tersebut menggambarkan model 3 lines of defense, yaitu 3 garis pertahanan dalam manajemen risiko. Model ini membagi tanggung jawab manajemen risiko menjadi 3 garis pertahanan yang terpisah, namun saling berkaitan, yang bertujuan untuk memastikan pengendalian risiko yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Garis pertahanan pertama adalah tanggung jawab manajemen operasional. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam operasi sehari-hari. Mereka juga merancang, menerapkan, dan memelihara kontrol internal untuk mengurangi risiko. Hal ini merupakan garis pertahanan utama dan bertanggung jawab langsung atas pengendalian risiko. Lalu ada garis pertahanan kedua. Garis ini terdiri dari fungsi-fungsi pendukung yang mengawasi atau mengkhususkan diri dalam manajemen risiko. Mereka menetapkan batasan untuk pengiriman melalui definisi standar, kebijakan, prosedur, dan panduan. Mereka membantu manajemen dalam mengembangkan kontrol, memantau kepatuhan dan efektivitas, serta memberitahu manajemen senior tentang risiko yang muncul. Mereka bertindak sebagai penasihat dan pendukung bagi garis pertahanan pertama. Lalu ada garis pertahanan ketiga. Garis ini independen dari manajemen dan biasanya dijalankan oleh fungsi audit internal. Mereka memberikan evaluasi objektif atas kecukupan dan efektivitas kerangka kerja tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Mereka memberikan evaluasi proaktif atas kontrol yang diusulkan dan memberi nasihat tentang strategi pengendalian. Mereka memastikan bahwa 2 garis pertahanan pertama berfungsi dengan baik dan efektif. Gambar tersebut juga menunjukkan hubungan dengan lembaga eksternal seperti Inspection Bodies, Infrastructure and Project Authority, dan National Audit Office. Lembaga-lembaga ini memberikan pengawasan dan jaminan tambahan atas efektivitas manajemen risiko dalam organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tanggung jawab manajemen. Nah, cara alternatif untuk mengalokasikan tanggung jawab itu adalah bahwa audit internal itu bertanggung jawab atas aktivitas yang diidentifikasi sebagai peran inti audit internal. Nah, manajemen risiko itu memfasilitasi dan mendukung aktivitas di pusat audit dan manajemen lini pada tingkat yang sesuai bertanggung jawab atas peran yang diidentifikasi sebagai aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh audit internal. Nah, di sini ada 5 lini jaminan. Model 5 lini jaminan ini menyarankan sumber jaminan berikut. Yang pertama itu Dewan Direksi memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan proses manajemen risiko efektif telah diterapkan dan lini lainnya mengelola risiko sesuai selera. Yang kedua itu ada eksekutif senior yang
dan manajer senior dengan tanggung jawab keseluruhan untuk membangun dan memelihara proses manajemen risiko yang kuat dan menyampaikan informasi yang dapat diandalkan tentang risiko utama. Lalu yang ketiga ini ada pemimpin unit bisnis dan dengan kepemilikan dan tanggung jawab yang ditugaskan untuk melaporkan risiko tertentu dan memastikan sumber daya dilindungi dan tujuannya itu tercapai. Lalu yang keempat ini ada unit spesialis yang menyediakan keahlian pada jenis risiko tertentu seperti perbendaharaan, keselamatan lingkungan, keamanan informasi, hukum, dan asuransi dengan tanggung jawab atas proses manajemen risiko terkait. Lalu yang kelima, ini ada aktivitas audit internal, itu untuk menyampaikan informasi yang independen dan tepat waktu kepada Dewan mengenai kendala proses manajemen risiko dalam organisasi dan menghasilkan laporan konsolidasi. Selanjutnya dari bab 35, Reporting of Risk Management atau pelaporan manajemen risiko. Pelaporan risiko. Terdapat berbagai macam dokumentasi manajemen risiko yang relevan dengan aktivitas manajemen risiko yang mungkin diperlukan sebagai berikut. Yang pertama ada administrasi manajemen risiko, kedua laporan acara dan rekomendasi, ketiga rencana respon dan perbaikan risiko, yang keempat laporan kinerja risiko dan sertifikasi. Manual manajemen risiko itu harus menggambarkan lingkungan pengendalian atau budaya risiko. Keempat kategori laporan yang disebutkan tadi itu dapat dikarakterisasikan sebagai prosedur yang ditetapkan, rencana tindakan, laporan insiden, dan laporan kinerja. Selanjutnya adalah materi Sarbanes-Oxley Act 2002. SOX disahkan untuk mencegah skandal keuangan di EAS dengan memastikan transparansi laporan keuangan perusahaan publik, yang dimana undang-undang ini mewajibkan adanya kontrol untuk menjamin keakuratan informasi keuangan. Bagian 302 mengharuskan validasi semua data perusahaan, sementara bagian 404 mewajibkan analisis resiko terhadap laporan keuangan serta audit eksternal yang ketat. Nah, kepatuhan terhadap SOX ini memerlukan penilaian resiko untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan. Nah, untuk itu, perusahaan dianjurkan menggunakan kerangka kerja seperti JOXO. Selanjutnya, laporan resiko oleh perusahaan EAS. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham EAS wajib mengungkapkan faktor resiko secara rinci dalam laporan Form 10K atau dalam Form 20F. Laporan ini bersifat proyektif, bukan sekadar mencatat resiko masa lalu, dan biasanya mencakup 3-10 halaman. Resiko yang dicatat, regulasi, ekonomi industri, operasional, keuangan. Laporan ini membantu investor memahami potensi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya, pelaporan resiko badan amal. Pelaporan resiko wajib bagi lembaga amal di banyak negara, dengan standar yang menyamai perusahaan publik dan departemen pemerintah. Pelaporan harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas lembaga amal. Untuk semua lembaga amal, ada pengakuan tanggung jawab wali amanat, gambaran umum proses identifikasi resiko, peninjauan dan penilaian resiko utama, serta sistem kontrol yang ditetapkan. Lalu untuk lembaga amal yang lebih besar atau kompleks, ada keterkaitan antara identifikasi resiko utama dan tujuan strategis atau operasional, prosedur yang mencakup resiko keuangan, operasional, kepatuhan, dan resiko lainnya, penilaian resiko yang mempertimbangkan kemungkinan dan dampak, lalu penilaian dan pemantauan resiko yang berkelanjutan dan terintegrasi, serta peninjauan hasil identifikasi, evaluasi, dan pemantauan resiko oleh wali amanat. Lalu ada tantangan umum, yaitu manajemen resiko dan tata kelola seringkali menjadi tantangan utama bagi lembaga amal yang dapat menggeser fokus dari penggalangan dana ke kepatuhan. Lalu ada contoh pelaporan lembaga amal kecil, yaitu proses penilaian resiko untuk mengidentifikasi resiko signifikan, kebijakan dan prosedur manajemen resiko terintegrasi dalam operasi utuh, analisis resiko strategis, prosedur kepatuhan hukum dengan pelaporan rutin kepada Dewan, dan pelatihan manajemen resiko dan tata kelola untuk wali amanat. Di sini ada prinsip pelaporan resiko pemerintah. Yang pertama yaitu keterbukaan dan transparansi. Pemerintah akan terbuka dan transparan tentang pemahaman resiko publik dan proses penanganannya. Lalu yang kedua, keterlibatan. Pemerintah akan melibatkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Lalu ada proporsionalitas. Pemerintah akan bertindak proporsional dan konsisten dalam menangani resiko publik. Lalu bukti, keputusan pemerintah akan didasarkan pada semua bukti yang relevan, dan yang terakhir, tanggung jawab. Pemerintah akan mengalokasikan tanggung jawab pengelolaan resiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikannya. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas tentang pelaporan risiko sektor publik. Nah, perhatian terhadap manajemen risiko di departemen pemerintah dan bidang lain di sektor publik itu wajib diberikan sebagian besar negara. Sebagian besar informasi tentang manajemen risiko di badan pemerintahan itu tersedia secara bebas di situs web, dan informasi ini itu merupakan bahan referensi yang sangat berguna. Akan tetapi karena informasi tersebut tersedia untuk umum, seringkali tidak disebutkan secara khusus tentang pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan pemerintahan tentang keamanan nasional. Nah, kantor kabinet Inggris itu menerbitkan daftar risiko nasional. Nah, kategori ancaman utama yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejadian bahaya lingkungan termasuk cuaca, banjir, pesisir, dan sungai, serta penyakit manusia atau hewan. Lalu yang kedua itu kesehatan manusia dan hewan dengan referensi khusus pada COVID-19 yang terjadi kemarin. Lalu yang ketiga itu kecelakaan besar, itu termasuk kecelakaan industri dan transportasi. Lalu yang keempat ini ada risiko sosial, itu termasuk gangguan publik dan kejahatan terorganisasi. Lalu yang kelima itu serangan jahat terhadap tempat ramai, infrastruktur, transportasi, dan infrastruktur elektronik, termasuk serangan nuklir atau non-konvensional. Nah, laporan ini tuh juga membahas faktor-faktor yang mengubah profil risiko suatu negara. Nah, faktor-faktor tersebut itu meliputi yang pertama, politik, iklim, persaingan untuk energi, dan kemiskinan atau ketimpangan atau pemerintahan yang buruk. Lalu yang kelima itu ada globalisasi ekonomi, teknologi, dan demografi. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dalam bab ini bisa bermanfaat, dan kelompok kami meminta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.